Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, Miss Ernita akan membahas bab elastisitas, yaitu bagian gaya pemulih atau gaya pegas, atau biasa dikenal dengan hukum Hooke dan energi potensial pegas. Oke, mari kita lanjutkan. Apa itu elastisitas? Jadi, elastisitas itu adalah sifat fisik suatu benda yang membuatnya memiliki kecenderungan untuk kembali ke keadaan semula setelah gaya tarik ataupun gaya tekan itu dihilangkan. Itu adalah pengertian dari elastisitas. Oke, coba kalian perhatikan gambar ini supaya lebih mudah untuk memahaminya. Jadi, ketika pegas dalam keadaan setimbang di sini ditandai dengan garis putus-putus ini gitu ya. Oke, dengan posisi X sama dengan 0. Ini adalah titik keseimbangannya. Awal posisi bendanya tuh di sini, gitu ya. Kemudian ditarik ke kanan sejauh X, jadi berubah posisi bendanya jadi di sini. Otomatis dia akan mengalami pertambahan panjang pegas yang awalnya segini, jadi segini gitu ya. Dan berhubung ditariknya ke kanan, maka otomatis dia akan cenderung untuk mengembalikan ke keadaan semula, yaitu dia akan bergerak lagi ke arah kiri. Nah, dia akan bergerak lagi ke arah kiri sampai keadaan pegas itu tertekan. Jadi kalau sudah tertekan, maka dia juga akan cenderung untuk mengembalikan lagi ke posisi semulanya, yaitu dengan bergerak ke arah kanan. Nah, gaya di sini kita kenal dengan gaya pemulih, yaitu gaya untuk memulihkan keadaan pegas ke posisi semula. Jadi logikanya, ketika pegas ditarik ke arah kiri, maka gaya pemulihnya itu akan ke arah kanan gitu ya. Secara matematis dirumuskan dengan F sama dengan min K kali delta X. Ingat, seperti yang kita jelaskan tadi, tanda negatif di sini itu hanya menyatakan bahwa gaya pemulih itu berlawanan arah dengan arah geraknya gitu ya. Jadi biasanya tanda negatif di sini tidak diikut sertakan dalam perhitungan. Oke, delta X di sini yaitu pertambahan panjang pegas. Kalau ada pertambahan panjang berarti ada mula-mula sama perubahannya gitu ya. Sehingga delta X di sini rumusnya adalah X2 min X1. Dengan F di sini adalah gaya tarik atau gaya tekan pada pegas dengan satuan Newton. K di sini adalah tetapan pegas atau konstanta pegas dengan satuan Newton per meter gitu ya. Sedangkan delta X yaitu pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Oke. Dan kalian harus tahu, adanya gaya pemulih menyebabkan pegas memiliki energi potensial yang kita kenal dengan energi potensial pegas, di mana dirumuskan dengan EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat gitu ya, yang ini. Atau bisa juga menggunakan rumus dengan menghubungkan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas, di mana rumus EP yaitu setengah dikali F dikali delta X. Nah, jadi tergantung di soalnya kalian bisa menggunakan rumus ini atau ini gitu ya. Oke, biasanya di soal juga diminta untuk menentukan usahanya, maka kalian nggak usah khawatir karena usaha itu senilai dengan perubahan energi potensial, yaitu W sama dengan delta EP. Atau kalau misalkan lebih detail lagi seperti ini, W sama dengan delta EP, artinya kalian gunakan rumus EP itu yaitu EP2 dikurang EP1 gitu ya, karena perubahan gitu ya. EP rumusnya adalah setengah K kali delta X kuadrat, karena di sini EP2 maka delta X-nya delta X2 gitu ya, dikurang setengah dikali K dikali delta X kuadrat dengan X-nya adalah X1 karena EP1 gitu ya. Kalian juga bisa menentukan energi potensial melalui luas daerah di bawah grafik F terhadap delta X, yaitu yang ini ya. Oke. Anggap di sini ada titik O gitu ya. Kemudian di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Kemudian kalian diminta untuk menentukan energi potensial di A melalui grafik ini. Maka mudah saja kalian tinggal gunakan luas segitiga OA, yaitu kalian gunakan luas segitiga OA dari sini sampai sini gitu ya. Ini adalah energi potensial di A. Paham ya? Kemudian ketika kalian diminta untuk menentukan energi potensial di B, maka cukup kalian gunakan luas segitiga OB gitu ya.
luas segitiga OB. Berarti dari titik ini gitu ya sampai sini. Nah, ini adalah energi potensial di B, yaitu luas segitiga OB untuk energi potensial di B. Tapi Miss, gimana usahanya? Karena usaha itu adalah perubahan energi potensial atau delta EP, maka dari gambar ini kalian cukup gunakan luas trapesium. Gitu ya, berarti yang ini nih. Nah, luas ini. Ini adalah usahanya, yaitu luas trapesium. Nah, yang ini yang tandanya warna kuning gitu ya. Mudah sekali ya. Sampai sini paham ya? Oke. Untuk pegas yang di sini, otomatis di sini mempunyai delta X1 gitu ya. Yang di sini mempunyai delta X2 gitu ya. Nah, ini gambarannya untuk menentukan usahanya, yaitu W sama dengan setengah K kali delta X2 kuadrat dikurangi setengah dikali K kali delta X1 kuadrat. Jadi sudah ada gambarannya ya, seperti itu kira-kira. Yuk, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebatang pegas bertambah panjang 2 cm, itu artinya di sini adalah delta X karena bertambah panjang gitu ya. Oke. Kemudian karena tarikan gaya sebesar 10 Newton, berarti di sini adalah gaya, yaitu F gitu ya. Pada ujung pegas, jika pegas ditarik dengan gaya sebesar 15 Newton, berarti ini F, gaya lagi gitu ya. Oh, oke. Karena ada 2 buah gaya, maka di sini F1 dan di sini adalah F2 gitu ya. Pegas akan bertambah panjang. Karena bertambah panjang, maka yang ditanya adalah delta X. Oke, karena di sini delta X1, maka di sini delta X2 gitu ya. Oke, kita tahu rumusnya adalah F sama dengan K dikali delta X gitu ya. Sebenarnya ada minus karena perhitungan biasanya tidak diikutsertakan gitu ya. Kalian lihat di sini antara gaya sama delta X itu berbanding lurus gitu ya. Karena berbanding lurus maka di sini F1 ya berarti di sini delta X1 karena berbanding lurus gitu ya. Karena di sini F2 berarti di sini delta X2 karena berbanding lurus. Oke. Diketahui F1-nya adalah 10 Newton. F2-nya adalah 15 Newton gitu ya. Sama dengan delta X1 adalah 2 cm. Karena di sini di pilihan ganda semuanya cm gitu ya. Maka tidak perlu dirubah satuannya. Cukup tulis 2 cm juga. Oke. Per delta X2 yang ditanya. Sehingga tinggal kita kalikan silang gitu ya. Delta X2 dikali 10 Newton gitu ya. Delta X2 dikali 10 Newton sama dengan 15 dikali 2 yaitu adalah 30 Newton cm gitu ya. Karena masih ada Newton sama cm. Sehingga delta X2 sama dengan 30 Newton cm dibagi 10 Newton gitu ya. Maka kita coret tinggal 3 cm. Paham ya? Maka nilainya adalah 3 cm, yaitu pilihan yang B. Paham ya? Lanjut ke contoh soal yang kedua. Dengan dikenai gaya sebesar 40 Newton, berarti di sini F-nya karena gaya ya 40 Newton. Pegas meregang 40 cm, berarti ini adalah delta X-nya nih. Delta X-nya karena masih satuan cm kita rubah menjadi meter. 40 cm ke meter adalah 0,4 meter gitu ya. Oke, besar energi potensial pegas berarti ini adalah EP gitu ya. Jika diregangkan 60 cm yaitu pada saat delta X-nya itu adalah 60 cm atau 0,6 meter. Itu berapa EP-nya? Oke, karena rumus F sama dengan K dikali delta X. Delta X di sini kita gunakan yang ini ya, yaitu delta X yang pertama. Sehingga kita peroleh nilai konstanta pegasnya yaitu F per delta X gitu ya. Oke, F-nya adalah 40 Newton per delta X-nya adalah 0,4 meter. Sehingga kita peroleh nilai K-nya adalah 100 Newton per meter gitu ya. Tinggal kita masukkan rumus energi potensial dengan rumus setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Delta X-nya yang ini gitu ya. Karena yang diminta adalah besarnya energi potensial jika diregangkan 60 cm gitu ya.
Sehingga setengah K-nya adalah 100, kita ganti dengan 10 pangkat 2 biar memudahkan perhitungan gitu ya. Delta X-nya kita ganti dengan 6 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, sehingga setengah dikali 10 pangkat 2, 6 kuadrat adalah 36 gitu ya. 10 pangkat min 1 dikuadratkan jadi 10 pangkat minus 2 gitu ya. Tinggal kita coret-coret saja. 36 dibagi 2 adalah 18. Satuan dari energi potensial adalah Joule, maka jawabannya adalah C gitu ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ini adalah grafik yang menunjukkan pertambahan panjang karet oleh pengaruh gaya yang berbeda-beda. Di sini yang ditanya adalah besar energi potensial karet pada saat pertambahan panjangnya itu adalah 8 cm. Oke, ini adalah grafik gaya terhadap pertambahan panjang gitu ya. Gayanya 4 Newton, pertambahan panjangnya di sini yang diminta adalah 8 cm gitu ya. Oke, karena kita tahu energi potensial itu rumusnya EP gitu ya, sama dengan setengah dikali F kali delta X gitu ya. Oke, maka bisa kita tulis aja gitu ya, setengah F di sini kita peroleh adalah 4 Newton gitu ya. Delta X-nya karena masih dalam satuan cm, maka kita rubah menjadi meter, maka naiknya 2 tingkat gitu ya. Sehingga 8 kali 10 pangkat minus 2 gitu ya. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 dikali 8 adalah 16 dikali 10 pangkat minus 2 gitu ya. Sehingga nilainya adalah 0,16 Joule. Mudah sekali ya, jawabannya adalah D gitu ya. Contoh soal yang keempat, di sini kita diminta untuk menentukan nilai konstanta pegasnya, di mana di sini disajikan tabel data hasil percobaan gitu ya, antara gaya yaitu F dengan satuan Newton dengan pertambahan panjang yaitu delta X dengan satuan cm di sini. Maka kalau yang ditanya adalah nilai konstanta pegas, maka kita tahu rumus awalnya itu adalah gaya gitu ya, sama dengan K dikali delta X gitu ya. Maka kalau ditanya nilai konstanta pegasnya yaitu K di sini, berarti K sama dengan F per delta X. Kalian terserah mau pakai percobaan yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 atau ke-5. Mau yang ini, kalian bebas pilih, itu hasilnya akan sama aja gitu ya. Oke, berarti anggaplah Misita pakai percobaan yang ketiga yang ini ya. Berarti gayanya adalah 40 Newton gitu ya. Delta X-nya di situ adalah 8 cm, berarti harus dijadikan meter. Naik 2 tingkat gitu ya. Oke. 40 dibagi 8 itu adalah 5. Yang tadinya 10 pangkat minus 2 di bawah pindah ke atas jadi 10 pangkat 2 gitu ya. Jadi pindah posisi yang tadi di bawah pindah ke atas. Berarti jawabannya adalah B gitu ya. Satuannya adalah Newton per meter. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kelima, sebuah pegas dengan konstanta pegas 400 Newton per meter. Berarti ini adalah nilai K-nya nih, karena konstanta pegas. Disimpangkan sejauh 10 cm, berarti ini adalah delta X-nya. Ingat, di sini satuannya masih cm, maka dirubah menjadi meter, yaitu 0,1 meter. Oke, berapa besar energi potensialnya? Berarti EP-nya gitu ya. Kita tahu rumus EP gitu ya, sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Maka tinggal kita tuliskan saja, setengah K-nya adalah 400 gitu ya. Delta X-nya itu 0,1, maka kita tuliskan 10 pangkat min 1 biar lebih memudahkan perhitungan gitu ya. Karena 10 pangkat min 1 itu adalah 0,1 gitu ya. Setengah dikali 4 kali 10 pangkat 2, ya enggak? Yaitu 400 dikali 10 pangkat minus 2 gitu ya. Oke, ini tinggal kita coret saja, sehingga 4 dibagi 2 yaitu 2 dengan satuan Joule karena energi potensial. Jawabannya adalah E gitu ya. Contoh soal yang ke-6, sebuah pegas yang diberikan gaya menghasilkan kurva seperti pada gambar. Ya, ini adalah kurva gaya gitu ya, terhadap pertambahan panjang gitu ya. Besar konstanta pegas berarti K gitu ya, dan energi potensialnya yaitu EP gitu ya.
berturut-turut adalah karena kita tahu rumus F sama dengan K kali delta X, maka kita peroleh K sama dengan F per delta X gitu ya. Nilai gayanya di sini adalah 20 Newton gitu ya. Per delta X-nya kita tahu di sini adalah 40 cm. 40 cm kita rubah menjadi meter, yaitu 0,4. 0,4 itu senilai dengan 4 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Oke, 20 dibagi 4 itu adalah 5 gitu ya. 5. Yang tadinya 10 pangkat min 1 kita pindahkan ke atas jadi 10 pangkat 1 gitu ya. Satuannya Newton per meter, atau kita tahu ini adalah 5 kali 10 gitu ya. 50 gitu ya. Oke, kita cari energi potensialnya. Meskipun kita udah tahu pasti jawabannya E ya, karena K-nya adalah 50 Newton per meter gitu ya. Oke, energi potensial rumusnya adalah setengah F kali delta X gitu ya. Dengan F-nya tadi adalah 20 Newton, delta X-nya adalah 40 cm, yaitu 4 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. 2 bagi 2 1 gitu ya. Ini masih ada 10 gitu ya, kita coret tinggal 4 Joule. Paham ya? Oke. Contoh soal yang ketujuh, sebatang pegas dengan panjang 20 cm, berarti ini adalah X-nya gitu ya. Ditarik dengan gaya 10 Newton, berarti ini adalah F-nya gitu ya. Menyebabkan panjang pegas menjadi 22 cm, berarti anggaplah di sini X1 karena sudah menjadi gitu ya. Jika pegas tersebut ditarik dengan gaya F sehingga panjang pegas menjadi 23 cm. Oke, berarti di sini adalah X2. Besar gaya F sama dengan, karena di sini ada 2F gitu ya, berarti ini F1, di sini F2 gitu ya. Oke, sama dengan, karena hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang itu adalah berbanding lurus gitu ya, maka bisa kita tuliskan F1 sama dengan delta X1 karena berbanding lurus gitu ya. F2 sama dengan delta X2 yaitu berbanding lurus gitu ya. Maka delta X1 kita peroleh dengan yang tadinya 20 cm menjadi 22 cm, berarti delta X1 kita peroleh 2 cm gitu ya, karena 22 cm dikurangi 20 cm itu adalah 2 cm. Sedangkan X2 nya itu adalah 23 cm. Ingat, yang namanya pertambahan panjang itu dikuranginya dengan panjang mula-mula gitu ya, berarti 23 cm dikurangi 20 cm yaitu 3 cm. Tinggal kita masukkan aja, F1 nya adalah 10 Newton gitu ya, F2 nya yang kita cari sama dengan, ingat karena sama-sama senti gitu ya, bisa kita coret aja nanti satuannya. Di sini 2 cm, di sini 3 cm gitu ya, satuannya kita coret aja. Ingat, tinggal kita kali silangkan aja gitu ya, berarti 2 kali F2 gitu ya sama dengan 3 kali 10 yaitu 30 Newton gitu ya. Berarti F2 sama dengan 30 Newton dibagi 2 yaitu 15 Newton. Jadi jawabannya adalah B gitu ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang ke-8. Percobaan menggunakan pegas yang digantung menghasilkan data sebagai berikut. Jadi ada 3 percobaan, di mana F di sini adalah gaya dengan satuan Newton, delta X adalah pertambahan panjang dengan satuan cm. Diketahui F di sini adalah gaya beban pegas dan delta X adalah pertambahan panjang pegas gitu ya. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan pegas memiliki tetapan sebesar, oke, berarti ini yang ditanya adalah K-nya gitu ya. Oke, kalian boleh menggunakan percobaan 1, 2, atau 3, hasilnya akan sama aja. Biar lebih mudah, kita pakai percobaan yang ketiga ya, ngitungnya ya. Oke, karena F sama dengan K dikali delta X gitu ya, berarti nilai konstantanya adalah gaya dibagi pertambahan panjangnya gitu ya. Gayanya di sini adalah 40 Newton. Oke, per delta X-nya di sini adalah 5 karena masih cm.
maka kita jadikan meter tinggal dikali 10 pangkat min 2 gitu ya. Oke, 40 dibagi 5 itu adalah 8, yang tadinya 10 pangkat minus 2 pindah ke atas jadinya 10 pangkat 2 gitu ya. Satuannya Newton per meter. 8 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 itu adalah 100, jadi 100 dikali 8 adalah 800. Jawabannya adalah A gitu ya. Contoh yang ke-9, untuk meregangkan sebuah pegas sejauh 5 cm, berarti ini adalah delta X-nya gitu ya. Oke, diperlukan gaya sebesar 20 Newton, berarti ini adalah F-nya. Energi potensial berarti EP gitu ya. Ketika meregang sejauh 10 cm, berarti ini delta X-nya yang ditanyakan untuk menentukan energi potensialnya gitu ya. Oke, kita tinggal cari dulu konstanta pegasnya dengan rumus F per delta X gitu ya. F-nya adalah 20 Newton per delta X-nya adalah 5 cm, kita jadikan meter gitu ya. Oke, 5 kali 10 pangkat minus 2 karena naiknya 2 tingkat. 20 dibagi 5 itu adalah 4, yang tadinya 10 pangkat minus 2 pindah ke atas jadi 10 pangkat 2 gitu ya, Newton per meter. Oke, kemudian kita masukkan nilai energi potensial dengan rumus setengah K kali delta X kuadrat gitu ya. Delta X-nya kita gunakan yang 10 cm karena yang ditanya adalah energi potensial pegas ketika meregang sejauh 10 cm, yaitu setengah. K-nya kita peroleh tadi 4 kali 10 pangkat 2, delta X-nya 10 cm dirubah menjadi meter, yaitu 0,1. 0,1 itu senilai dengan 10 pangkat minus 1 gitu ya. Jangan lupa dikuadratkan. 4 dibagi 2 adalah 2, 10 pangkat minus 1 dikuadratkan adalah 10 pangkat minus 2. Tinggal kita coret saja, tinggal jawabannya adalah 2 Joule gitu ya. Jawabannya adalah A. Mudah sekali ya. Lanjut ke contoh soal yang ke-10, yaitu contoh soal yang terakhir. Di sini adalah grafik yang menyatakan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. F di sini adalah gaya dengan satuan Newton, sedangkan delta X di sini adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan cm. Di sini kita tahu gayanya 10 Newton, pertambahan panjang pegasnya adalah 2 cm, sedangkan untuk gaya 20 Newton, pertambahan panjang pegasnya adalah 4 cm. Di sini yang diminta adalah besar konstanta pegas, yaitu nilai K-nya itu berapa gitu ya. Oke, karena kita tahu nilai K itu rumusnya adalah F per delta X gitu ya. Terserah kalian mau gunakan yang gayanya 20 Newton tapi pertambahan panjang pegasnya 4 cm atau yang 10 dengan 2. Kalian bebas ya, karena nanti hasilnya akan sama aja. Misalnya kita gunakan yang 10 Newton gitu ya gayanya, dengan pertambahan panjangnya berarti 2 cm. Jika dijadikan meter berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Sehingga 10 dibagi 2 itu adalah 5. Yang tadinya 10 pangkat minus 2 pindah posisi ke atas jadi 10 pangkat 2 dengan satuan Newton per meter. 10 pangkat 2 itu adalah 100, 100 dikali 5 adalah 500. Berarti untuk konstanta pegasnya nilainya adalah 500 dengan satuan Newton per meter, yaitu nilainya adalah D. Paham ya? Sekian dari Miss Sita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.